Banyak yang bilang jadi advokat itu kerjanya cuma pakai jas rapi, sidang di pengadilan, terus dapat bayaran mahal. Tunggu dulu. Pernah nggak kalian mikir gimana nasib mereka yang butuh keadilan, tapi bahkan buat makan besok aja masih bingung? Apa mereka harus kalah sebelum bertanding cuman karena nggak punya uang? Ada satu sisi dari profesi ini yang jarang orang tahu, tapi sebenarnya adalah jiwa dari sumpah jabatan seorang pengacara. Namanya kewajiban pro bono. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar kenapa kewajiban pro bono ini justru yang bikin profesi advokat disebut sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Kita bakal bahas aturannya, cara kerjanya, dan kenapa ini penting buat tegaknya keadilan di Indonesia. So, stay tune, karena hukum harusnya jadi milik semua orang, bukan cuma yang punya uang. Kami dari Komnas izin untuk melengkapi tugas kelompok 6 yang membuat video tersebut. Maka nama saya Deser, nama saya Tisita, nama saya Risa, nama saya Rita. Kita akan membuat video yang berjudul kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sore, saya Jessica dari kelompok 6. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang pertama, pengertian advokat dan bantuan hukum. Kita harus mengetahui apa itu advokat. Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat bertugas memberikan layanan hukum yang meliputi konsultasi, pendampingan hukum, pembelaan klien di pengadilan, serta menjalankan tindakan hukum lain demi kepentingan klien secara profesional dan sesuai dengan etik profesi. Apa itu bantuan hukum? Bantuan hukum adalah pelayanan yang diberikan advokat dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan, aksesoris hukum, dan pembelaan hukum kepada seseorang atau kelompok yang memerlukan hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Bantuan hukum juga dapat menjadi sarana untuk menjamin hak masyarakat yang tidak mampu agar tetap mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus terhambat oleh keterbatasan biaya. Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yaitu karena tanpa akses terhadap jasa hukum mereka beresiko tidak mendapatkan keadilan secara penuh. Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat memungkinkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum yang layak, sehingga menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan menghindari diskriminasi akibat kondisi sosial ekonomi. Kewajiban advokat itu adalah penerimaan mandat. Advokat wajib menerima mandat atau permohonan bantuan hukum dari masyarakat terutama yang tidak mampu tanpa menolak klien yang tidak mendapatkan bantuan hukum sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
dalam pemberian bantuan hukum, advokat bertanggung jawab memberi bantuan hukum secara nyata berupa konsultasi, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lain yang dibutuhkan oleh klien, khususnya masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma sesuai kewajiban yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Advokatan. Selanjutnya, dalam kerahasiaan, advokat wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diterima dari klien dalam menjalankan tugasnya. Kerahasiaan ini merupakan bagian dari kode etik profesi dan merupakan fondasi kepercayaan antara advokat dan klien. Tidak menerima biaya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, advokat tidak diperbolehkan meminta atau menerima imbalan atau biaya apapun. Ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat dan menjadi bentuk pengabdian sosial profesi. Dan mengikuti kode etik, advokat harus selalu menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi yang mengatur sikap integritas profesinya dan tanggung jawab dalam memberikan jasa
Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu dasar hukum pro bono. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di pasal 22 ayat 1, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang kedua, Kode Etik Advokat Indonesia juga menekankan kewajiban sosial advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ketiga, organisasi profesi advokat, misalnya Pradi, punya program pro bono untuk anggota. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih kegunaan pro bono. Yang pertama, membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi tidak memenuhi kriteria formal penerima bantuan hukum pro deo. Yang kedua, meningkatkan peran sosial advokat dalam menegakkan keadilan. Yang ketiga, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, yaitu access to justice. Yang keempat, menjadi bagian dari tanggung jawab moral profesi hukum. Asas bantuan hukum, keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, equality before the law, yaitu prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status ekonomi, jabatan, atau latar belakang. Tidak ada yang boleh diperlakukan lebih rendah atau lebih tinggi di hadapan hukum. Akses hukum untuk semua golongan. Bantuan hukum menjamin bahwa semua warga negara, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum. Yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi. Pemberian bantuan hukum tidak boleh membedakan suku, agama, jenis kelamin, usia, atau kondisi disabilitas. Setiap orang berhak atas layanan hukum yang adil dan setara. Kode etik dan profesionalisme. Standar etika advokat tetap berlaku. Meskipun layanan diberikan secara cuma-cuma, advokat tetap wajib menjalankan tugas sesuai kode etik profesi. Independensi, integritas, loyalitas. 3 prinsip utama yang harus dijaga advokat. Bertindak mandiri, jujur, dan setia kepada kepentingan hukum klien. Standar kualitas pelayanan. Kecepatan, empati, kejelasan, informasi. Pelayanan bantuan hukum harus responsif, penuh kepedulian, dan mudah dipahami oleh penerima bantuan. Kepuasan penerima sebagai indikator keberhasilan. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur efektivitas dan kualitas layanan bantuan hukum. Perbedaan dari model pro bono dan klinik hukum. Kalau pro bono, yaitu firma hukum bantu sukarela. Layanan hukum diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau firma hukum sebagai bentuk pengabdian profesi. Kalau klinik hukum, pendidikan hukum sekaligus layanan. Program berbasis perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa hukum untuk memberikan bantuan hukum sambil belajar praktik langsung. Masih ingat nggak sih sama kasus-kasus yang sempat ramai di berita dan bikin kita semua ngelus dada? Coba kita lihat contoh nyata ini. Ingat kasus Nenek Asyani yang dituduh curi kayu jati, atau Nenek Minah yang sempat viral karena dituduh mencuri 3 buah kakao harga 2.000 perak, atau kasus kakek Samirin yang dipenjara cuma gara-gara mengut sisa getah karet seharga 17.000 rupiah. Secara hukum, mungkin ada aturan yang dilanggar, tapi secara keadilan, rasanya ada yang nggak beres kalau mereka harus menghadapi mesin hukum yang raksasa sendirian tanpa ada yang membela. Nah, disinilah berita-berita ini jadi bukti nyata pentingnya pro bono. Dalam banyak kasus seperti ini, banyak advokat atau lembaga bantuan hukum yang langsung turun gunung tanpa diminta. Mereka nggak nanya berapa duit yang kamu punya, tapi mereka nanya, gimana kronologinya? Mari kita perjuangkan hak kamu. Bantuan yang mereka kasih bukan cuma soal nemenin di sidang, tapi juga yang pertama pendampingan psikologis, biar rakyat kecil nggak ciut nyalinya di depan hukum. Yang kedua edukasi hak. Mereka ngasih tahu kalau mereka punya hak buat membela diri. Yang ketiga mediasi, yaitu nyari jalan tengah supaya masalah nggak perlu berakhir di penjara buat hal-hal yang sifatnya sepele. Kalau kamu butuh bantuan hukum gratis dan tidak tahu caranya, silakan simak video berikut ini. Kamu tahu nggak? Kamu bisa dapat bantuan hukum gratis. Cek daftar LBH resmi yang dekat dengan kamu. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
Pernahkah kamu atau orang terdekatmu mengalami masalah hukum tapi tidak tahu harus minta bantuan kemana? Tenang, negara hadir lewat bantuan hukum dan ini merupakan hak kamu sebagai masyarakat. Bantuan hukum adalah jasa hukum gratis yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum. Tahukah kamu, pemerintah melalui Kementerian Hukum punya peran besar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kementerian Hukum, khususnya lewat Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau BPHN, melakukan penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum. Cara mengajukannya mudah. Kamu bisa datang ke lembaga bantuan hukum terakreditasi. Bawa identitas diri dan surat keterangan miskin dari RT, Lurah. Ceritakan masalah hukum yang kamu hadapi. Bawa juga data dukung lain agar masalah bisa lebih mudah dipahami. Bantuan hukum adalah hak konstitusional kamu. Jangan ragu untuk mengaksesnya ketika kamu butuh. Karena hukum itu bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan untuk semua. Jadi, sudahkah kamu mengecek daftar LBH yang terdekat dengan kamu? Kamu juga bisa datang langsung ke kantor wilayah hukum di daerah kamu. Pengadilan Negeri Purwakarta secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum Berhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, cabang Tasikmalaya dan Purwakarta. Kerjasama ini bertujuan memberikan layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk tahun anggaran 2026. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang terkendala biaya, dapat terjamin. Pemirsa, Puspadaya Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Timur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendampingan langsung terhadap korban dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Puspadaya Perindo memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual di Jakarta Timur. Aksi ini ditunjukkan Puspadaya Perindo dalam sidang PN Jaktim dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Pada sidang putusan yang berlangsung tertutup, JPU menuntut pelaku dihukum 9 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Terkait dengan persidangan hari ini, yaitu tuntutan jaksa penuntut umum, kita sudah mengajukan restitusi kepada majelis hakim dan juga kita sudah menyampaikan ini ke LPSK, yaitu ganti rugi kepada korban atas perbuatan yang dialaminya, yang dilakukan oleh terdakwa. Kami mengajak perempuan, anak, dan disabilitas, terutama perempuan-perempuan hebat, untuk berani menyuarakan apa yang mereka sedang alami. Seperti ada tindak kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Kami di Puspadaya tidak akan meninggalkan teman-teman sendiri dan terus berupaya sampai akhir. Kita akan kawal kasusnya sampai akhir. Selain memberikan pendampingan hukum, Puspadaya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro-bono kepada pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu. Kewajiban ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya pasal 22 ayat 1 yang menyatakan advokat wajib memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa memandang statusnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.